Jadi Syajarah Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi itu, selamat datang di kebenaran. Karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia, jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan nasab, penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Syajarah Al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Maduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip, dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. Satu, Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasabah Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Syajarah Al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Mashkuk Fiha. Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyud dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyud dilalah. Karena pakar sudah bilang mashkuk. Dari mana sumber yang mashkuk menjadi dasar qat'iyud dilalah? Itu kan jauh sekali. Bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya mashkuk, natijahnya qat'iyud dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Syajarah Mubarakah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Syajarah Al-Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688, setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab, bukan Syajarah Al-Mubarakah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga. Karena ini nggak ada catatan sezamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip. Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak. Tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini, menjadi sangat berdasar kenapa 3 pakar tadi mengatakan ini kitab mashkukun fiha. Ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Syajarah Mubarakah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan tobokot, tidak ada yang menulis Syajarah Mubarakah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf, dalam catatan di Sultan Ahmad Thalith tadi, dia bukan ada proses verifikasi, tapi karena tulisan Wahid bin Syamsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya, jadi Yunsabu ila Ar-Razi. Yunsabu ila Ar-Razi itu cuma nisbat saja, jadi nemu kertas manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi, tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Rajai sendiri. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Kitab Al-Fahri umpama, tulisan Imam Al-Mirwazi, itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi. Memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu, dan diakui. Verifikasinya ada, datanya ada, semuanya jelas. Syajarah Mubarakah nggak punya itu. Secara isi juga bermasalah. Ada indikasi ideologi Syiah. Kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni, tidak. Tetapi kalau penulisnya Sunni, tetapi isi materinya kemudian Syiah, maka kita harus bertanya, benarkah ini materi tulisan beliau? Kalau saya santri Kiai Haji Maimun Zubair, tapi saya buat buku menghabisi beliau, maka ini benar tulisan saya atau tidak? Jangan-jangan akun Facebook saya di-hack untuk menghina-hina beliau, karena tidak mungkin saya menghina beliau. Nah, kalau memang Syajarah Mubarakah tulisan Imam Ar-Razi, kenapa putra dari Muhammad ibn Hasan al-Askari diberi julukan Shahibuz Zaman? Julukan Shahibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, karena asumsi entah semua atas kelompok saya tidak mengerti, karena asumsi mereka Muhammad bin Hasan al-Askari ini
Imam Mahdi. Dijulukilah sebagai Sahibuz Zaman. Ada di catatannya. Kemudian Abu Abdillah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzdzab. Ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama Sunni. Juga ada doa ketika membahas Abu Bakar, ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya. Tidak ada doa radhiyallahu anhunya, tidak ada. Artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Syajarah Al-Mubarakah. Kalau cuma satu persatu, cuma catatan manuskrip saja, atau cuma indikasi Syiah saja, atau cuma tidak diverifikasi ulama saja, mungkin bisa dijawab. Tapi majmu' hadhil muskilat, semua hal ini tertumpuk pada Syajarah Al-Mubarakah. Lalu apa klaim pembenarannya? Maka keabsahan penisbatan Syajarah Al-Mubarakah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Qat'iyud dilalahnya jauh sekali, bubar bibir. Kemudian yang kedua, kita akan bahas jumlah ismiyah, menguji relevansinya dalam kasus pembatalan. Jumlah ismiyah kaidahnya ada tidak, relevan atau tidak. Kita cerita dulu tentang Imaduddinnya. Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan. Dari mana? Klaim itu didasarkan pada jumlah ismiyah yang ia salah tafsirkan seperti tadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiyah, ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan. Yadullu ala anna akibahu munhasirun fihi. Sudah saya baca di awal. Itu latar belakangnya. Mari kita bahas. Pertama, Imaduddin mengklaim bahwa ini kaidah sudah final. Ini kaidah qat'iyud dilalah. Ini kaidah sudah tidak bisa diotak-atik. Maka kita ajukan pertanyaan, apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai qat'iyud dilalah? Kalau saya bisa buktikan ini tidak final, qat'iyud dilalahnya bubar. Kaidah ini jelas tidak final. Poin pertama, teori jumlah ismiyah adalah teori aglabiyah. Dia bukan teori kuliah, bersifat kebiasaan, tidak mengikat. Kenapa begitu? Karena semua kaidah berada di bawah satu kaidah. Kaidah induk daripada semua kaidah ada likulli qaidatin istithna'un wa syududun. Jadi tidak pernah ada kaidah yang tidak ada mustasayatnya. Saya guru pengajar qawaidul fikih di Sarang. Semua kaidah yang disusun dengan dalil yang baik, yang disusun dengan logika fikih yang baik, masih ada mustasayatnya. Lah kaidah begini cuma jumlah ismiyah, bisa nggak ada mustasayatnya, ini gimana? Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Kayak Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Satu. Nomor dua, kata ya dulu. Fa innahu yadullu ala anna akibahu munhasir. Lafaz ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan qat'iyah. Lafaz ya dulu itu punya dua ihtimal. Maka saya bertanya lagi, kalau Imaduddin pernah ngarang syarah Waraqat, mungkin dia harus ngarang syarah Lubul Usul juga. Agar dia faham di dalam Lubul Usul itu ada dilalah ma yadullu dilalatan qat'iyatan, ada dilalah ma yadullu dilalatan dhanniyatan. Bahwa ya dulu itu tidak selamanya qat'iyah. Bahwa ya dulu itu ada dilalah dhanniyah. Yang qat'iyah namanya nas, yang dhanniyah namanya zahir. Oh, siap. Jadi dilalah qat'iyah itu dilalah yang absolut.